Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Dini Effendi Official dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini kita sampai ke tujuan kita, yaitu berwisata religi ke Masjid Islamic Center Pasir Pengerjaan. Dan alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat asar berjamaah. Jikalau kita melihat dari sejarah peradaban sejarah Islam, tentu kita umat Islam tidak pernah jauh dari yang namanya masjid. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah pada saat itu untuk mensiarkan agama Islam terjadi tekanan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW itu berhenti di suatu tempat yang namanya Quba. Maka ketika berhenti di suatu tempat namanya Quba, yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid, sehingga dinamakan dengan Masjid Quba. Kemudian ketika sampai Rasulullah SAW ke Madinah, apa yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW? Yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid, sehingga masjid diberi nama dengan Masjid Nabawi, Masjidun Nabi, Masjid Nabawi, sehingga dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan namanya Masjid Nabawi. Sahabat Dini Official yang dimanapun berada, tentu kita sebagai umat Islam pentingnya dalam bersemangat untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, pahala dari orang yang membangun masjid itu amat luar biasa. Contohnya saja suatu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangun baginya di rumah di surga. Masya Allah, kita mungkin kalau di dunia kita risau kalau tidak mempunyai rumah. Kalau kita di dunia mungkin tinggal di kota, risau kita tidak mendapatkan bagian tanah untuk membangun rumah. Sehingga di kota dibangun apartemen untuk apa? Untuk mendapatkan rumah. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui risalah Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya orang yang mau membangun masjid, maka Allah buat rumah baginya di surga. Masya Allah, kalau kita sudah mempunyai rumah di surga, kita telah mengkapir tanah di surga, maka tidak ada kenikmatan yang jauh lebih besar daripada kita mempunyai tempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, sahabat Dini Effendi Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Tentu kita menggunakan rezeki itu untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang sebenarnya adalah rezeki yang bisa membantu kita di akhirat. Rezeki yang sebenarnya rezeki yang bisa menjadi investasi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan atau kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang diberikan kelapangan harta, kita yang diberikan kelapangan rezeki, kita gunakan untuk membangun masjid Allah. Kalau kita tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita serba kekurangan, maka kita gunakan tenaga kita untuk mau bergotong royong membangun masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Masjid Islamic Center Pasir Pengerjaan salah satu bentuk daripada pembangunan. Karena majunya suatu daerah tergantung dari bangunan masjid yang ada di daerah itu. Karena apa? Semangatnya masyarakat dalam beraktivitas di pagi hari dimulai pada saat berjamaah di subuh harinya. Berjamaah adalah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala orang yang membangun masjid itu sampai nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Masjid Quba yang pertama dibangun, Masjid Nabawi, yang pahalanya bagi para sahabat sampai sekarang masih mengalir. Dan itulah amal jariyah bagi seseorang hamba yang mempunyai harta yang bisa menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ceramah atau
kultum kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan lebih memotivasi kita untuk membangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.